Penanya bertanya, pertanyaan saya berkenaan dengan konsep Dajjal. Huzur bersabda, sekarang intinya adalah jika dalam nubuatan-nubuatan Al-Masih yang dijanjikan oleh Hadrat Rasulullah SAW sebagai Isa bin Maryam, dia akan turun. Jika ini yang beliau maksud secara letterlek sebagai Al-Masih yang sama dengan Al-Masih yang lahir di akhir umat Nabi Musa, jika ini artinya, maka seluruh nubuatan harus diartikan secara letterlek juga. Dan semua yang disebutkan dalam nubuatan harus diambil secara harfiah kalau begitu. Isa diartikan harfiah, Dajjal diartikan letterlek, keledainya pun diartikan letterlek. Dan apa yang dilakukan keledai juga harus difahami secara harfiah, karena itu bukan metafora. Tetapi jika Isa di sini dalam makna metaforis, yakni sosok yang akan datang dalam ruh tetapi bukan pribadinya, maka seluruh nubuatan harus difahami dalam konsep atau pesan metaforisnya, bukan pesan harfiah. Tuhan berbicara dalam perumpamaan dan metafora seperti Nabi Isa berbicara begitu banyak dalam perumpamaan. Jadi Al-Quran juga menggunakan perumpamaan. Dalam hal ini, izinkan saya beralih ke hadis yang Anda rujuk dan mengingatkan Anda bahwa Isa dalam hadis tersebut bukanlah dalam makna harfiah, Dajjal bukan dalam makna harfiah, begitu juga keledainya. Semua nubuatan harus difahami dan ditafsirkan. Dan harus ada kunci spiritual yang dengannya kita memecahkan nubuatan dan memahami pesannya. Sekarang Anda telah membuatnya lebih mudah bagi saya dengan menyebutkan Dajjal. Isa disebutkan akan turun di akhir zaman. Isa putra Maria. Tentu saja, untuk melakukan apa? Di antara tujuannya adalah untuk membunuh Dajjal. Yaqtulud Dajjal. Yaqtulul khinzir, untuk membunuh babi. Dan yaksirus salib, untuk mematahkan salib. Ini adalah 3 fungsi yang disebutkan dalam nubuatan ini. Sekarang, jika Dajjal berarti figur seperti sendi tunggal yang sama, akan begitu besar, sehingga saat berdiri di tanah, kepalanya akan berada di atas garis awan. Dia akan memiliki 1 mata tunggal, itu buta, 1 mata buta, mata satunya lagi, mata kiri tunggal, akan sangat terang. Begitu terang dan begitu kuat sehingga mampu menembus apa yang ada di bawah bumi dan melihat harta karun yang terletak di bawah bumi. Jadi 1 mata begitu terang dan begitu cemerlang, yang lain benar-benar buta, yang kanan. Sekarang kami percaya bahwa ini semua adalah dalam makna metafora. Baik 1 orang tunggal tidak disebutkan sebagai Dajjal. Bukan babi sungguhan yang disebutkan dalam kaitannya dengan Isa akan membunuhnya. Bukan salib sungguhan yang terbuat dari batu atau permata dan hal-hal yang dimaksudkan untuk secara harfiah dipatahkan oleh Isa Al-Masih. Baik Isa bukan dalam makna harfiah, juga hal-hal ini bukan harfiah. Jadi penafsiran kami sangat konsisten dalam hal ini. Kami percaya bahwa Isa adalah representasi spiritual dari Isa yang terdahulu, bukan dalam makna harfiah. Bukan bahwa Isa yang lama yang akan datang kembali. Ketika dia datang, tugas utamanya adalah mematahkan salib, yang berarti mematahkan argumen sentral kekristenan yang mendukung Trinitas. Ini adalah salib. Ini adalah simbol salib. Trinitas. Jadi, dia akan datang dan mematahkan salib secara spiritual dalam arti bahwa dia akan menawarkan, memberikan argumen yang begitu kuat melawan Trinitas, sehingga seolah-olah salib dipatahkan. Tentu saja bukan secara harfiah. Dia akan membunuh babi, artinya dia akan melancarkan perang melawan budaya yang telah kehilangan kesopanan dan rasa malu, yang tidak tahu malu, dan begitu permisif
seperti yang Anda temukan pada babi. Jadi, itu sekali lagi adalah ekspresi penolakan terhadap perilaku budaya yang sama sekali tidak sopan. Lebih seperti reaksi budaya babi daripada manusia. Jadi, dia akan melancarkan perang melawan ketidaksopanan itu juga. Sekarang, ketika dikatakan bahwa dia akan membunuh Dajjal, itu tidak berarti dia akan membunuhnya dengan pedangnya. Ini hanya berarti bahwa pengaruh Dajjal akan mulai memudar dari saat dia datang, dan dia akan secara bertahap menghilang. Ini Dajjal, dan hal-hal baru akan muncul. Akan ada revolusi di dunia yang terjadi. Kekuatan-kekuatan tua yang besar ini secara bertahap akan kehilangan kekuatan mereka. Jadi, Dajjal yang kami maksudkan adalah kekuatan Kristen yang besar. Simbol kekuatan Kristen adalah Trinitas, salib, makan babi. Jadi, dalam setiap cara Anda melihatnya, jari itu menunjuk pada orang yang sama. Yaitu, di akhir zaman, menurut nubuatan ini, dunia Kristen akan menjadi begitu kuat, sehingga mereka akan menguasai seluruh dunia. Dan inilah postur kekristenan yang dilambangkan dalam raksasa besar, yang mana tidak ada kekuatan yang dapat melawannya. Raksasa ini digambarkan dalam hadis menaklukkan setiap tanah, setiap orang di dunia, dan dalam kebangkitan barat dalam sejarah saat ini, atau sejarah sebelumnya, Anda tidak menemukan sejengkal tanah pun yang tidak ditempati, yang tidak diperintah oleh kekuatan superior bangsa-bangsa barat. Ada saat Anda tahu di mana entah itu diperintah oleh Inggris, atau oleh Rusia, atau oleh Jerman, atau oleh Eropa lainnya, atau bangsa Amerika, tetapi seluruh bumi jatuh di bawah kekuatan Kristen. Ini persis seperti yang telah dinubuatkan oleh Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kedatangan Dajjal. Jadi, kami melihat ini telah terpenuhi, bahwa Dajjal telah datang. Pertarungan itu telah dimulai. Dan apa instrumen utama di tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang melaluinya beliau mematahkan salib menjadi dua? Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa Nabi Isa meninggal secara alami, tidak wafat di atas salib, dan meninggal seperti Nabi Allah biasa. Jadi bukanlah anak Tuhan. Jika Anda percaya pada ini, jika cukup bukti diberikan kepada Anda untuk mempercayai ini, maka salib patah. Ada satu arti yang kami pilih. Jika Anda menolak arti itu, maka satu-satunya alternatif yang tersisa bagi Anda adalah arti yang disajikan dan dipegang dengan sangat gigih oleh para ulama anti-Ahmadiyah di seluruh dunia. Mereka berkata, tidak, ini omong kosong, katanya. Kami tidak akan mengizinkan Anda untuk menafsirkan Al-Quran secara logis. Hak apa yang Anda punya untuk menafsirkan Al-Quran atau hadis suci secara logis? Mereka katakan, mari kita mengikuti arti harfiah secara persis, kata demi kata, sebagaimana itu mengungkapkan dirinya sendiri. Lalu mereka berkata, kami percaya bahwa Nabi Isa akan turun dari langit, secara harfiah orang yang sama yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu. Lalu kami bertanya kepada mereka, lantas di mana Nabi Isa sekarang? Mereka menjawab, di suatu tempat antara dunia ini dan dunia lain, menggantung di suatu tempat di langit keempat, sendirian, karena semua nabi sudah mati dan mereka telah pergi ke dunia lain. Sementara Nabi Isa masih hidup, jadi beliau masih hidup dan dilestarikan di perbatasan itu. Dan menurut mereka, perbatasan itu terletak di suatu tempat di langit keempat. Ini adalah makna harfiah. Setidaknya mereka jujur dalam hal itu bahwa mereka berpegang pada arti harfiah. Tetapi ini adalah suatu kejanggalan yang harus mereka percayai, dan mereka ingin semua muslim lainnya percaya seperti itu. Tetapi kemudian menyusul kejanggalan yang lebih besar, kejanggalan yang ditambahkan, mereka berkata bahwa Nabi Isa akan datang, katakanlah
setelah 2000 tahun. Sejauh ini beliau belum datang menurut mereka. Lalu apa yang akan beliau lakukan nantinya? Dia akan mencari Dajjal, raksasa besar. Dimensinya begitu luar biasa, bahwa bahkan makhluk seperti itu tidak disebutkan dalam dongeng peri atau cerita jin. Tidak ada raksasa yang akan Anda temukan disebutkan sebesar dan sebesar Dajjal. Jadi, dia berkata bahwa akan tercipta satu hubungan, dia akan melintasi seluruh bumi dan menaklukkan setiap bangsa dan setiap orang. Sekarang, apa yang akan menjadi moda transportasinya Dajjal? Bagaimana dia akan bepergian begitu cepat? Apakah dia akan berlari sangat cepat? Mereka berkata, tidak. Hadis juga memberitahu kita bahwa seekor keledai akan lahir untuk membawa raksasa besar ini. Dan katanya, keledai itu akan sama besarnya seperti raksasa itu sendiri. Jarak antara dua cuping telinga akan 105 kaki. Dan sejauh besarnya, dia akan membawa raksasa di punggungnya untuk bepergian ke seluruh dunia. Tetapi pada saat yang sama, akan ada bukaan samping di perutnya. Dan dia akan berhenti di tempat-tempat tertentu, dan akan diumumkan bahwa waktu untuk raksasa berangkat telah tiba. Tinggal beberapa menit lagi. Silahkan datang dan masuk. Dan orang-orang akan bergegas masuk ke perut raksasa itu dari pintu samping, dari kedua sisi. Raksasa aneh, dengan keledai aneh untuk membantunya. Dan kemudian hadis memberitahu kita bahwa keledai ini tidak akan makan makanan ternak, melainkan seekor keledai yang digerakkan oleh api. Keledai yang ditenagai api. Itu hanya akan makan api untuk mendapatkan energinya, untuk bergerak, untuk berfungsi. Berbeda dengan keledai yang ditenagai makanan ternak, keledai baru akan diciptakan untuk kepentingan Dajjal yang akan ditenagai api. Ini sangat jelas. Sekarang, berapa kecepatan keledai itu? Seberapa cepat dia akan membawa raksasa itu dan orang-orang di perutnya? Kecepatan menurut Hadrat Rasulullah SAW akan bervariasi dari darat ke laut ke udara. Di darat, dia digambarkan akan mampu bepergian sedemikian rupa cepatnya, sehingga jarak yang biasa ditempuh selama 1 bulan dengan menggunakan metode lama, keledai itu akan menempuh jarak yang sama dalam 1 jam. Jadi, alih-alih perjalanan terus-menerus selama 30 hari, keledai itu akan membawa penumpangnya ke tujuan dalam 1 jam. Secepat itu dia akan bergerak. Apakah dia hanya akan bergerak di darat atau juga di laut? Hadis mengatakan, ya, dia akan mampu berenang di lautan dan dia tidak akan tenggelam. Keledai yang sama, keledai yang ditenagai api yang sama disebutkan dalam hadis untuk melintasi lautan dan dia tidak akan tenggelam. Tetapi dia akan membawa beban yang lebih besar lagi di punggungnya. Dikatakan bahwa itu akan menjadi keledai yang sama yang digunakan oleh Dajjal, kekuatan yang memilikinya untuk mengangkut gandum dan bantuan makanan lainnya ke negara-negara yang lebih miskin. Seolah-olah keledai itu akan membawa gunung makanan di punggungnya ketika berenang di lautan. Dan makanan itu tidak akan dikirim ke orang-orang miskin di seluruh dunia tanpa pandang bulu. Itu akan dikirim hanya kepada mereka yang tunduk kepada Dajjal dan kekuasaannya. Jadi bantuan itu akan dibatasi, akan bersyarat. Itu tidak akan menjadi bantuan gratis ke Ethiopia misalnya, ketika mati kelaparan, atau ke Somalia ketika mati kelaparan, karena mereka tidak terikat dengan kebijakan Amerika. Bantuan itu hanya akan dikaitkan dengan syarat bahwa mereka menerima supremasi majikan mereka, Dajjal, dan kemudian mereka akan diberi makanan. Jika tidak, tidak. Sekarang, keledai ini akan melakukan tugas ini menurut hadis. Tetapi ini bukan semua kejutan bagi kita. Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa
keledai itu akan mampu terbang di atas garis awan. Karena beliau berkata, kadang-kadang dia akan melompat sebesar seolah-olah satu kakinya berada di timur dan yang kedua akan berada di barat. Pesawat apapun yang lepas landas dari India, dari Afrika, dari Pakistan, atau negara-negara timur lainnya, dan mendarat baik di Eropa atau di Amerika, terus menjadi penggenapan akan kebenaran sabda Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa inilah yang beliau gambarkan, inilah yang beliau lihat sebelumnya, dan saya di sini sebagai bukti bahwa beliau adalah Nabi Allah yang benar. Nubuatan-nubuatan beliau benar. Itulah ketika ditafsirkan dengan cara kami. Ketika Anda percaya bahwa nubuatan itu bermakna metaforis, itu tidak berarti keledai kecil. Keledai hanya berarti moda perjalanan. Moda perjalanan yang akan menjadi moda perjalanan darat, moda perjalanan laut, moda perjalanan udara. Tetapi fitur umumnya adalah bahwa semua moda ini akan ditenagai api. Berbeda dengan makanan keledai. Jadi ini lagi dalam makna metaforis. Tetapi tidak demikian dengan para ulama lainnya. Mereka berkata, oh tidak, jangan kecewa. Ketika Rasulullah SAW berkata keledai seperti itu akan lahir, percayalah itu akan lahir. Anda akan melihat keledai besar yang lahir dari ibu yang lemah, ibu biasa, yakni keledai, yang akan tumbuh menjadi ukuran abnormal ini. Dan kemudian Anda akan melihat raksasa juga muncul dari manapun. Dan kemudian Dajjal akan mulai menunggang dan akan ada bukaan yang dibuat di sisi keledai. Semua pesawat modern ini akan ditinggalkan. Semua kereta api dan kapal akan ditinggalkan. Moda perjalanan baru akan disediakan untuk umat manusia. Mereka akan selalu lebih memilih untuk duduk di perut keledai. Seperti itu gambaran Dajjal menurut mereka. Sekarang Anda ada di pihak mana? Silahkan konsultasikan dengan hati nurani Anda. Mana yang merupakan penghormatan lebih besar terhadap kebesaran hadrat Rasulullah SAW? Penafsiran bermakna ini atau penafsiran yang tidak masuk akal itu yang membuat malu, bahkan bagai dongeng terburuk jika diartikan secara letterlek. Terima kasih.